123111089. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Media Storytelling Interaktif Terhadap Kemampuan Literasi Membaca Teks Narasi pada Siswa Kelas 5 SDN 1011887 Bangunsari. Adapun latar belakang penelitian ini yaitu kemampuan literasi membaca siswa Indonesia masih tergolong rendah berdasarkan hasil PISA 2022 yang berada di bawah rata-rata OECD. Kondisi ini juga ditemukan pada siswa kelas 5 pada SDN 101887 Bangunsari yang cenderung kurang berminat membaca teks narasi dan lebih tertarik pada media visual serta audio. Meskipun guru telah melakukan kegiatan storytelling dan kamis literasi seru, penggunaan media digital interaktif dalam pembelajaran masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan media storytelling interaktif yang mendukung unsur audio, visual, dan partisipasi aktif siswa untuk meningkatkan kemampuan literasi membaca teks narasi secara lebih efektif. Adapun identifikasi masalahnya yaitu kemampuan literasi membaca siswa kelas 5 masih rendah, terutama memahami teks narasi secara mendalam. Minat dan keaktifan membaca siswa masih kurang ditunjukkan dengan sikap enggan membaca secara mandiri dan tidak semua siswa membaca secara utuh. Selanjutnya, siswa cenderung lebih tertarik pada bacaan yang memiliki unsur visual seperti gambar dan warna dibandingkan teks narasi yang hanya berupa tulisan. Media pembelajaran yang digunakan masih terbatas dan pemanfaatan media digital belum dilakukan secara maksimal dan sistematis. Pembelajaran storytelling yang telah dilakukan masih bersifat sederhana dan belum dikembangkan dalam bentuk media storytelling interaktif. Ada pembatasan masalahnya yaitu penelitian ini dibatasi pada penggunaan media storytelling interaktif dalam pembelajaran membaca teks narasi pada kelas 5 SDN 101887 Bangunsari. Kemampuan yang dikaji difokuskan pada literasi membaca teks narasi yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa sekolah dasar. Penelitian ini juga dibatasi pada pengukuran perubahan kemampuan literasi membaca siswa sebelum dan sesudah penggunaan media, serta membandingkannya dengan pembelajaran konvensional. Ada perumusan masalahnya. Yang pertama yaitu bagaimana kemampuan literasi membaca teks narasi pada siswa kelas 5 sebelum menggunakan media storytelling interaktif. Kedua, bagaimana kemampuan literasi membaca siswa pada teks narasi kelas 5 dengan menggunakan storytelling interaktif. Kemudian, apakah terdapat pengaruh penggunaan media storytelling interaktif pada kemampuan literasi membaca teks narasi. Untuk tujuan penelitiannya itu untuk mengetahui kemampuan literasi membaca teks narasi pada siswa kelas 5 sebelum menggunakan media storytelling. Yang kedua, untuk mengetahui kemampuan literasi membaca teks narasi pada siswa kelas 5 setelah menggunakan media storytelling interaktif. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh penggunaan media storytelling interaktif terhadap kemampuan literasi membaca teks narasi pada siswa kelas 5 SDN 101887 Bangunsari. Ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tentang penggunaan media storytelling interaktif dalam meningkatkan kemampuan literasi membaca siswa sekolah dasar serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang literasi dan media pembelajaran. Adapun manfaat praktisnya bagi siswa meningkatkan kemampuan literasi membaca teks narasi serta menumbuhkan minat dan motivasi membaca melalui media yang menarik dan interaktif. Bagi guru, menjadi alternatif media pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran membaca di kelas. Bagi sekolah, menjadi bahan pertimbangan dalam mengembangkan program literasi sekolah yang inovatif dan bermutu. Bagi peneliti selanjutnya, menjadi referensi dan dasar pengembangan penelitian di bidang media storytelling interaktif dan literasi membaca. Adapun kajian teori yang digunakan yaitu teori konstruktivisme menekankan bahwa siswa membangun pengetahuan secara aktif melalui pengalaman dan interaksi dalam proses pembelajaran. Pembelajaran berpusat pada siswa sehingga siswa lebih memahami materi. Penggunaan media pembelajaran interaktif ditujukan untuk membantu penyampaian materi agar lebih menarik dan mudah dipahami siswa. Penggunaan media interaktif dapat meningkatkan perhatian dan motivasi belajar pada siswa. Penelitian yang relevan yang pertama yaitu Mona Lisa et al. 2024 yang berjudul Pengaruh Media Pembelajaran Digital Terhadap Keterampilan Membaca Pemahaman Siswa Sekolah Dasar. Yang kedua, Nur Zaman 2023 yang berjudul Model Kolaboratif Interaktif Prelude untuk mendukung literasi membaca di sekolah dasar. Yang ketiga, Redengan et al. 2025 yang berjudul Penerapan Media Digital Interaktif untuk Meningkatkan Literasi Membaca Siswa SD kelas 4 Tomohon. Yang keempat itu adalah Paul et al. 2022 yang berjudul Pengembangan Video Interaktif Bergambar Berbasis Strategi Direct Reading Thinking Activity untuk Meningkatkan Literasi Membaca Siswa Sekolah Dasar. Adapun kerangka berpikirnya, yang pertama itu diawali dengan permasalahan, kemudian dilanjutkan dengan penggunaan media storytelling interaktif, kemudian proses pembelajaran, kemudian meningkatkan keterlibatan siswa, kemudian adanya peningkatan kemampuan literasi membaca dan digunakan dengan pretest dan post-test dan dilakukan dengan perlakuan. Selanjutnya, hipotesis. HA terdapat pengaruh yang signifikan
storytelling interaktif terhadap kemampuan literasi membaca teks generasi pada siswa kelas 5 SD 10-18-87 Bangunsari. H0. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dalam penggunaan media storytelling interaktif terhadap kemampuan literasi membaca teks generasi pada siswa kelas 5 SDN 10-18-87 Bangunsari. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan metode quasi experimental design. Desain penelitian yaitu dengan menggunakan non-equivalent control group design dengan pretest post-test control group design. Lokasi penelitian itu di SDN 10-18-87 Bangunsari, Desa Bangunsari, Kecamatan Tanjung Merawah, Kabupaten Deli Serdang. Waktu penelitian semester genap tahun ajaran 2025 sampai 2026, mulai dari bulan Maret sampai bulan Mei 2026. Populasi yang digunakan yaitu seluruh siswa kelas 5 SDN 10-18-87 pada tahun ajaran 2025-2026. Sampel yang digunakan yaitu kelas 5A dengan 28 siswa sebagai kelas eksperimen, kelas 5B sebanyak 28 siswa sebagai kelas kontrol. Variabel penelitian digunakan yaitu dengan variabel bebas X dan variabel terikat. Instrumen pengumpulan data dan analisis data. Teknik dan instrumen pengumpulan data. Yang pertama, pengumpulan data digunakan dengan wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Instrumen pengumpulan data berupa tes dan non-tes, dengan tes, pretest, dan post-tes. Dan non-tes, lembar observasi, pedoman wawancara, dan dokumentasi. Uji instrumen yang digunakan yang pertama yaitu uji validitas. Pengujian validitas dilakukan melalui eksperimen judgment and korelasi product moment person, dan uji reliabilitas menggunakan rumus Cronbach alpha. Analisis data yang digunakan yang pertama yaitu statistik deskriptif, yang kedua yaitu uji prasyarat analitis dengan uji normalitas dan uji homogenitas, dan yang terakhir yaitu adalah uji hipotesis. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.